Banyak program pemerintah pusat nanti tidak berjalan di daerah. Nah, ini perlu ada sinkronisasi, koordinasi dengan Pemda daerah, agar semua program atau peraturan apapun yang di dalam Undang-Undang Kesehatan itu bisa dijalankan oleh pemerintah daerah dengan baik. Sehingga semua program Kementerian Kesehatan itu bisa terdistribusikan kepada masyarakat dengan baik, Pak Menteri. Ini yang selama ini menjadi masalah. Otonomi daerah ini membuat tangan-tangan kementerian itu sulit menjangkau ke bawah. Bu Irma Suryani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 dan sahabat Komisi 9, kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran yang saya hormati. Sebelumnya saya ingin mengingatkan terkait dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita ambil dalam pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Dalam rapat kerja terdahulu, kita sudah bersepakat bahwa penting memastikan seluruh pihak dan stakeholder untuk terlibat dalam memberikan masukan dalam proses penyusunan peraturan turunan. Itu sudah kita sepakati bersama. Kami melihat ada beberapa substansi yang intens untuk mengundang unsur masyarakat. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mendengar dari sisi timeline. Kapan akan dilakukan uji publik? Ya, uji publik untuk rancangan peraturan Menteri Kesehatan. Itu perlu kami ketahui dan perlu disampaikan kepada Komisi 9. Karena itu merupakan kesepakatan dalam rapat-rapat sebelumnya. Yang kedua, kami ingin memberikan pendalaman dalam rapat terdahulu juga tentang pelayanan darah yang dalam pembahasan RUU yang lalu sangat intens dan debatnya panjang sekali itu kasus ini, tentang ini. Ya, bahwa darah tidak diperjualbelikan. Khusus untuk kompensasi, dalam jawaban tertulis dari Kementerian Kesehatan disampaikan oleh Kemenkes sedang melakukan perbandingan dengan negara lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kompensasi ini pengaturannya sudah mengerucut? Sudah ada? Misalnya, penggantian biaya transportasi, apakah ini akan diberikan cash atau non-cash? Juga hal-hal yang sifatnya sensitif seperti ini, tentunya Komisi 9 kami semua harus mendapatkan update dari Kemenkes supaya apa yang sudah kita putuskan bersama dalam undang-undang itu tidak dilanggar. Yang ketiga, terkait dalam undang-undang ya, peraturan perundang-undangan ada hierarki peraturan perundang-undangan yang juga sudah harusnya dipahami. Juga peraturan daerah serta harmonisasi dengan peraturan-peraturan tingkat nasional lainnya. Sebagaimana kemudian landscape peraturan yang berubah ini tentu akan berpengaruh ke pengaturan bidang kesehatan dan pemerintah daerah karena kita punya otonomi daerah. Nah, sinkronisasi seperti ini apakah sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Kalau tidak dilakukan, sebagaimana yang kita pahami dan kita fakta di daerah bahwa karena adanya otonomi daerah, banyak program pemerintah pusat nanti tidak berjalan di daerah. Nah, ini perlu ada sinkronisasi, koordinasi dengan Pemda daerah, agar semua program atau peraturan apapun yang di dalam Undang-Undang Kesehatan itu bisa dijalankan oleh pemerintah daerah dengan baik. Sehingga semua program Kementerian Kesehatan itu bisa terdistribusikan kepada masyarakat dengan baik, Pak Menteri. Ini yang selama ini menjadi masalah. Otonomi daerah ini membuat tangan-tangan kementerian itu sulit menjangkau ke bawah.
Nah, seringkali program pusat tidak berjalan di daerah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran, agar koordinasi dengan Pemda itu juga dilakukan sebaik mungkin. Karena kami terus terang selalu turun ke dapil, dan itu menjadi masalah ketika misalnya ada banyak program pemerintah pusat tidak terdistribusikan dan tidak dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku. Terkait dengan pelayanan darah, karena tadi saya bicara soal darah yang tidak boleh diperjualbelikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan. Apakah RPMK akan mengatur soal standarisasi mutu keamanan darah dan juga koordinasi para pelaku pelayanan dan pengelolaan darah? Seperti yang kami angkat dalam rapat 21 Mei yang lalu, kami melihat masih ada kesenjangan dalam kebijakan dan peraturan terkait pelayanan darah ini, Pak Menteri. Substansi terkait pelayanan darah yang saya maksud adalah, apakah RPMK akan mengatur soal standarisasi mutu mutu keamanan darah dan juga koordinasi pada para pelaku pelayanan dan pengelolaan darah. Saya kira yang perlu lagi saya ingatkan bahwa pemerintah sudah menetapkan bahwa darah itu tidak bisa diperjualbelikan atau dikomersialisasikan. Dan prinsip ini selalu dituangkan dalam setiap versi undang-undang kesehatan maupun peraturan dan turunannya. Nah, saya ingin tahu, selama penyusunan RPMK tentang pengelolaan plasma, selama penyusunan RPMK tentang pengelolaan plasma, negara mana yang akan menjadi benchmark penyusunan PPMK yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan? Bagaimana nanti RPMK ini bisa menjamin sepenuhnya kebutuhan plasma dalam negeri serta roadmap percepatan fasilitasi fraksionasi plasma? Apakah nanti RPMK ini akan mengatur tentang bagaimana bisa meningkatkan aktivitas pengumpulan plasma yang ada di roadmap dan kemudian hanya baru bisa memenuhi 50% kebutuhan misalnya? Apakah nanti RPMK ini juga akan mengatur mengenai bagaimana secara teknis pengerahan dan pelestarian donor plasma? Sudah adakah pandangan mengenai detail jenis kompensasi yang akan diberikan kepada pasien? Kita kemarin debat panjang soal donor plasma ini, plasma darah ini. Dan yang paling kita sampai hari ini masih kita belum tahu negara mana yang sudah menjadi negara yang bisa kita benchmark untuk bisa mengelola plasma darah ini. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.